Persidangan kasus Novel Baswedan soal kasus penyiraman air keras sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 30 April 2020 lalu. Tim advokasi Novel menyebut terdapat beberapa kejanggalan dalam persidangan itu. Bahkan mereka menyebut sidang itu masih jauh dari harapan publik untuk bisa menggali fakta-fakta sebenarnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kurnia Ramadana, tim advokasi Novel pada Minggu 10 Mei 2020. Menurutnya, kejanggalan pertama yang muncul adalah dakwaan jaksa penuntut umum yang menunjukkan kasus penyiraman air keras tersebut hanya dinilai sebagai penganiayaan biasa dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK. Dakwaan tersebut bertentangan dengan temuan tim pencari fakta bentukan Polri. Ia menduga jaksa sebagai pengendali penyidikan satu skenario dengan kepolisian yang hanya mengusut kasus sampai ke pelaku lapangan. Kemudian tim advokasi juga menilai jaksa penuntut umum menyebut air yang disiramkan ke Novel adalah air aki bukan air keras. Pernyataan itu dinilai sesat lantaran sudah terbukti bahwa air yang disiramkan adalah air keras. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 14 Mei 2020, tim advokasi menilai pertanyaan jaksa tidak memiliki arah yang jelas. Bahkan ketika sudah disebut bahwa saksi korban dan informasi penting soal keterlibatan aktor lain, jaksa tidak menggali lebih lanjut. Majelis hakim juga dinilai pasif dan tidak objektif dalam kebenaran sebab hakim tidak menggali rangkaian peristiwa secara utuh, khususnya untuk membuktikan bahwa penyerangan itu dilakukan secara sistematis. Terlihat dari sidang pemeriksaan Novel, hakim hanya menggali fakta dengan pertanyaan seputar peristiwa penyerangan dan dampaknya. Hakim tidak menggali informasi terkait nama dan peristiwa yang berkaitan dengan penyerangan yang disebutkan Novel saat bersaksi. Kemudian terdakwa yang merupakan anggota Polri didampingi oleh kuasa hukum dari Polri. Menurutnya hal itu janggal, lantaran kejahatan yang disangkakan kepada dua terdakwa merupakan kejahatan yang mencoreng institusi kepolisian. Tim advokasi khawatir pembelaan oleh institusi Polri dapat menghambat proses hukum untuk membongkar kasus penyerangan ini lebih jauh yang diduga melibatkan petinggi kepolisian. Selanjutnya, tim advokasi menduga adanya manipulasi barang bukti persidangan, mulai dari rekaman CCTV yang dihiraukan oleh penyidik hingga dugaan intimidasi terhadap saksi-saksi penting. Tim juga mempersoalkan sidik jari yang tidak teridentifikasi pada gelas dan botol yang dijadikan alat penyiraman terhadap Novel. Selain itu, pada barang bukti baju muslim yang dikenakan Novel saat kejadian juga terdapat keanehan. Saat ditunjukkan dalam sidang, baju tersebut terpotong sebagian di bagian depan, padahal saat kejadian baju tersebut masih utuh. Diduga bagian yang hilang itu terdapat bekas dampak air keras. Kemudian tim advokasi menyebut terdapat saksi kunci yang telah memberi keterangan ke pihak kepolisian, Komnas HAM dan TGPF, namun berkas BAP-nya tidak diikutkan dalam berkas pemeriksaan persidangan. Menurut tim advokasi, hal ini merupakan upaya sistematis untuk menghentikan upaya membongkar kasus penyerangan Novel Baswedan secara terang. Terakhir, ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat kepolisian dan orang-orang yang tampak dikoordinasikan untuk mengisi ruang persidangan. Diketahui dua terdakwa dalam kasus ini adalah Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap Novel dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Roni dan Rahmat yang disebut sebagai polisi aktif itu melakukan aksinya lantaran rasa benci karena Novel dianggap mengkhianati institusi Polri. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!